Nagita berdiri di tepi balkon lantai 2, rumah mewah miliknya, di kawasan elit kota Jakarta Selatan. Di bawahnya, kolam renang dengan air biru kristal memantulkan cahaya lampu yang mahal, bersaing dengan ribuan kilauan lampu gedung pencakar langit yang membingkai ibu kota. Namun, di tengah semua kemewahan itu, Nagita merasa sepi. Usianya baru 30 tahun, dan ia adalah pewaris tunggal grup Adinata, sebuah konglomerasi raksasa yang bergerak di bidang real estate dan teknologi informasi. Gaun silk berwarna pink membalut tubuh rampingnya, tetapi matanya, mata yang biasanya memancarkan keceriaan, kini dihiasi lingkaran hitam tipis akibat kurang tidur. Dia adalah ikon kesuksesan di mata publik. Namun, di balik dinding marmer rumah mewah ini, ia hanyalah seorang wanita yang terabaikan. Suaminya, Dion, adalah pria yang menawan dan cerdas yang ia angkat sebagai direktur utama perusahaan setelah menikah. Dion adalah penggerak roda bisnis, selalu di depan dalam setiap forum. Status mereka sebagai power couple adalah santapan empuk media Jakarta. Ironisnya, di rumah mereka sendiri, Dion adalah sosok yang jauh dan dingin. Di suatu malam, Nagita menatap meja makan panjang yang sudah terisi hidangan mewah wagyu steak panggang yang didatangkan khusus dan sebotol anggur Prancis langka. Kursi di seberangnya, tempat Dion seharusnya duduk, kosong. Telepon genggam Nagita berdering. Layar menampilkan nama yang sudah ia hafal di luar kepala. Dion? Halo Dion? Tanya Nagita, berusaha keras agar suaranya terdengar netral. Aku, lembur. Rapat Dewan Direksi mendadak, membahas divestasi saham di Semarang. Jangan tunggu aku. Gita, suara Dion terdengar serak, dingin, dan terburu-buru. Nada suaranya seolah menyatakan bahwa pekerjaannya adalah sesuatu yang tidak mungkin dipahami oleh Nagita. Tapi, aku sudah meminta Koki membuatkan wagyu favoritmu. Lirih Nagita. Tara, dia sudah mencoba menunda makan malamnya selama 2 jam. Batalkan saja. Aku tidak tahu jam berapa baru bisa pulang. Kamu tahu, urusan perusahaan lebih penting. Tidurlah. Nagita tutup Dion tanpa memberi jeda, memutus sambungan dengan cepat, seolah memutuskan sambungan itu lebih penting daripada mendengarkan perasaan istrinya. Nagita menjatuhkan ponselnya ke meja. Gelas kristal bergetar sedikit. Dia merasakan air mata panas mulai membakar matanya. Di tengah semua kemewahan yang ia miliki, ia mendapati dirinya menangisi ketiadaan suaminya yang begitu dekat namun terasa sangat jauh. Dia bukan lagi seorang istri, melainkan hiasan mahal di rumah mewah yang dingin. Di antara para pelayan, koki, dan housekeeper yang bekerja di rumah mewah tersebut, hanya satu orang yang kehadirannya selalu stabil dan dekat. Bima, 32 tahun, sopir pribadi yang bertanggung jawab mengantar Nagita. Dia tegap, berwajah teduh, dan selalu mengenakan seragamnya yang bersih dan licin. Etika profesionalnya sempurna. Ia jarang bicara, kecuali ditanya, dan selalu menundukkan kepala. Dia adalah bayangan setia yang menyaksikan rutinitas kesendirian Nagita dari balik kaca spion mobil mewah mereka. Bimalah yang selalu melihat Nagita tersenyum palsu saat turun dari mobil untuk menghadiri acara sosial. Dan Bima pula yang melihat Nagita menarik napas dalam-dalam saat kembali ke rumah mewah yang kosong. Keesokan harinya, saat Bima mengemudikan mobil Nagita menuju butik di kawasan Kemang, Nagita melamun. Nyonya Nagita, ada pesan dari Tuan Dion. Beliau akan memperpanjang waktu kerjanya di kantor hingga larut malam. Beliau meminta Nyonya tidak perlu menunggu, kata Bima, menyampaikan pesan yang terdengar seperti sebuah pengumuman hampa. Nagita hanya mengangguk pelan. Baik, Bima,
Lalu Bima menambahkan dengan suara yang sedikit lebih rendah dari biasanya. Nyonya terlihat lelah. Jakarta memang bisa sangat menguras energi. Nagita terkejut mendengar Bima berkomentar di luar batas tugasnya. Dia menoleh ke spion tengah, tetapi Bima hanya menatap jalanan di depan dengan fokus. Nagita memilih diam, tetapi kata-kata Bima tentang dirinya yang lelah telah meninggalkan jejak aneh di hatinya yang kosong. Beberapa hari kemudian, setelah Nagita menghadiri sebuah acara amal yang diselenggarakan oleh komunitas sosialitanya, mobil mereka kembali ke rumah mewah. Hari sudah gelap dan suasana Jakarta terasa lembab. Nagita sedang sibuk membalas pesan di ponselnya ketika mobil berhenti. Bima membuka pintu mobil. "Terima kasih, Bima. Kau boleh pulang," kata Nagita. "Sama-sama, Nyonya," jawab Bima. Namun Bima tidak mundur. Nagita merasakan kehangatan tubuh Bima terlalu dekat sebelum ia sempat bereaksi. Bima mendekat cepat dan mengecup singkat pipi Nagita. Itu hanya sekelebat sentuhan, tetapi cukup mengguncang Nagita hingga ke tulang. Nagita terpaku. Dia mendongak, matanya memancarkan keterkejutan dan kemarahan. Dia siap melontarkan teguran keras yang akan mengakhiri karier Bima saat itu juga. Bima mundur selangkah. Wajahnya menunjukkan penyesalan, tetapi ada pula keberanian yang aneh. Detik berikutnya, pintu utama rumah mewah terbuka. Dion keluar. Jubah tidur mahal membalut tubuhnya. Wajahnya dingin. Dia berjalan menuju mobil lain yang akan menjemputnya ke bandara tanpa menoleh ke Nagita. Nagita seketika menelan amarahnya. Dia tidak mungkin menciptakan skandal. Dia melangkah cepat masuk ke rumah, meninggalkan Bima. Di luar, di dalam, ia menahan napas. Dadanya bergemuruh. Mengapa Bima melakukan itu? Setelah insiden ciuman itu, Nagita menjaga jarak yang ekstrem dari Bima. Namun, Bima justru semakin berani melanggar batas. Saat mobil terhenti lama di lampu merah perempatan Tamrin, Bima berkata tanpa menoleh. Suaranya sangat rendah. "Saya tahu Nyonya marah, tapi saya tidak bisa melihat Nyonya hidup di dalam rumah mewah itu tanpa kebahagiaan. Kemewahan tidak akan pernah bisa menggantikan kehangatan. Nyonya, kau sudah keterlaluan." "Bima, ingat posisimu." Hardik Nagita, suaranya bergetar. "Saya ingat, saya hanya seorang sopir, tapi saya juga seorang manusia, Nyonya," jawab Bima, menatapnya lewat kaca spion. "Dan sebagai manusia, saya tidak tahan melihat Nyonya semakin layu." Kata-kata Bima terasa seperti tamparan yang menyakitkan namun jujur. Suatu sore, Nagita baru saja menerima telepon dari Dion yang membatalkan janji makan malam di luar kota. Air mata Nagita tumpah di ruang tengah yang sepi. Tiba-tiba, Bima muncul. Dia membawa dessert coklat yang selalu menjadi penghiburan Nagita. "Saya tahu Nyonya sedih. Ini dessert yang Nyonya suka. Bibi yang buat," kata Bima. Alasan yang dibuat-buat. Nagita menatapnya, tidak peduli dengan penyamarannya. Dion membatalkan janji lagi. "Bima, dia bahkan tidak peduli dengan perasaanku. Nyonya tidak seharusnya meneteskan air mata sendirian," kata Bima. Nadanya penuh kesedihan yang tulus. Tanpa diduga, Bima melangkah maju dengan hati-hati. Ia mendekat dan merangkul bahu Nagita. Itu adalah pelukan singkat yang terasa hangat dan penuh empati. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Nagita merasakan kehadiran yang tulus. Dia membiarkan dirinya menangis selama beberapa detik sebelum kesadaran sosialnya kembali dan ia mendorong Bima menjauh. "Jangan pernah ulangi ini," kata Nagita. Wajahnya memerah karena malu dan bingung. "Baik, Nyonya, tapi ingatlah, saya hanya ingin Nyonya tahu betapa berharganya diri Nyonya." Bima mengulangi kalimatnya.
Kalimat itu menancap di benak Nagita. 2 hari kemudian, Dion mengumumkan perjalanan dinasnya yang mendadak keluar kota selama seminggu. Pagi itu, Bima mendatangi Nagita saat ia sedang membaca di balkon. "Nyonya, saya punya rencana. Jika Nyonya ingin melihat kebenaran suaminya, Nyonya harus ikut saya." "Apa rencanamu?" "Saya akan mengantar Tuan Dion ke bandara. Tapi sebelum itu, saya minta Nyonya bersembunyi di bagasi mobil. Saya berjanji, ini adalah cara terakhir dan satu-satunya untuk melihat siapa Tuan Dion sebenarnya." Akal sehat Nagita menolak bersembunyi di bagasi, namun luka hati dan rasa ingin tahu yang membara mendorongnya. "Jika kau salah, Bima, aku akan memastikan kau tidak akan pernah bekerja di Jakarta lagi. Saya siap menanggung semua risikonya, Nyonya. Tapi tolong jangan biarkan diri Nyonya terus terperangkap dalam kebohongan ini." Sore harinya, saat Dion sibuk berbicara dengan asistennya, Bima membuka bagasi mobil sedan hitam. Nagita dengan jantung berdebar kencang menyelinap masuk. Bima menutup bagasi, mobil pun berjalan. Di dalam ruang sempit yang gelap, Nagita mendengar suara Dion di telepon. "Sayang, aku sudah jalan. Aku sebentar lagi sampai. Sudah menyiapkan hidangan kesukaan kita. Aku rindu sekali." Suara Dion terdengar manja dan hangat. Nagita tersentak. Suara itu adalah suara yang sama sekali berbeda dengan Dion yang dingin di rumah mewah. Nagita menahan napasnya, merasakan sakit yang menusuk. Setelah perjalanan yang terasa seperti penyiksaan, mobil berhenti. Bima membuka pintu untuk Dion. Dari celah bagasi, Nagita mendengar Dion berjalan menjauh. Pintu bagasi terbuka. Bima menatap Nagita dengan mata penuh keprihatinan. "Nyonya, kita tidak di bandara." Nagita keluar dari bagasi, merapikan gaunnya yang kusut. Mereka berada di sebuah perumahan sederhana, jauh dari kemewahan Jakarta. Dari balik pagar kayu, Nagita melihat pemandangan yang menghancurkan. Dion sedang duduk di teras kecil, tertawa riang, memeluk seorang wanita muda. Wanita itu yang terlihat sederhana namun cantik, memanggil Dion dengan panggilan mesra. Nagita tidak tahan. Dia maju, membuka pagar dengan hentakan keras. "Cukup!" teriak Nagita. Dion dan wanita itu terlonjak. Wajah Dion langsung pucat pasi. "Jadi ini alasan lembur? Alasan perjalanan dinas keluar kota?" tanya Nagita. Suaranya dipenuhi amarah yang membakar. "Kau menghabiskan waktuku, Dion, untuk membangun kehidupan lain dengan wanita ini di belakangku?" Dion mencoba mendekat, tetapi Nagita menepisnya. "Aku sudah selesai, Dion. Aku tidak lagi menjadi istrimu." Dion berusaha memohon. "Gita, jangan begini. Aku direktur utama perusahaan. Kita pasangan yang sempurna." Nagita tersenyum getir. "Nagita, kau lupa, Dion, semua harta, semua perusahaan, semua gelar direktur utama itu adalah milikku, warisan dari kakekku. Aku hanya memberimu kepercayaan untuk mengelolanya, dan kau menghancurkan kepercayaan itu." Wajah Dion berubah memucat, menyadari bahwa ia bukan hanya kehilangan istrinya, tetapi juga seluruh kekuasaannya. "Mulai malam ini, jangan pernah lagi kau injakan kakimu di rumah mewah milikku," perintah Nagita. Mobil melaju kembali ke rumah mewah. Nagita duduk kaku, hatinya hancur, tetapi pikirannya jernih. Di ruang tamu, Nagita menangis, tetapi kali ini bukan tangisan kepedihan, melainkan tangisan pelepasan. Bima berdiri di hadapannya. "Nyonya, saya minta maaf. Saya tahu ini sangat berat," kata Bima. "Kenapa, Bima?" "Karena saya tidak tahan melihat Nyonya terluka. Saya tahu Tuan Dion berselingkuh sejak setahun lalu. Saya hanya ingin Nyonya tahu
bahwa Nyonya berhak mendapatkan kebahagiaan, kata Bima tulus. Saya melakukan semua ini karena saya mengagumi Nyonya. Nagita menatapnya lama. Dia menyadari Bima adalah satu-satunya orang yang berani mempertaruhkan segalanya demi kejujuran. Beberapa hari kemudian, Nagita memulai proses perceraian. Dia mengambil alih posisi Dion di perusahaan, bekerja siang dan malam. Kesibukan adalah obat terbaik. Dion kembali memohon, tetapi Nagita dingin. Kau sudah kehilangan semuanya. Pergilah. Seminggu setelah Dion pergi, Nagita kembali ke rutinitas. Bima kembali menjadi sopir. Suatu sore, Nagita menemukan amplop putih di mejanya. Undangan makan malam sederhana dari Bima. Saya tahu, saya tidak pantas Nyonya. Tapi, izinkan saya berterima kasih karena Nyonya telah memberi saya kesempatan untuk menunjukkan kebenaran. Ini hanya makan malam. Nagita menerima. Bima menunggunya dengan kemeja rapi. Dia membawanya ke sebuah warung makan dengan pemandangan kota yang sederhana, jauh dari kemewahan Jakarta Pusat. Di sana, Bima mengakui perasaannya lagi. Saya mengagumi Nyonya Nagita, bukan karena kekayaan, tapi karena hati Nyonya yang tetap kuat. Saya hanya ingin Nyonya tahu, ada seseorang yang melihat Nyonya, bukan hanya gelar Nyonya. Nagita tersentuh. Kau memberiku sesuatu yang hilang dariku Bima. Kejujuran, perhatian, dan keberanian untuk bangkit. Dalam perjalanan pulang, di depan rumah mewah, Nagita menghentikan Bima. Bima, panggil Nagita. Aku tidak ingin kau pergi. Jangan mundur karena status kita. Bima menatapnya dengan rasa hormat. Saya hanya seorang sopir, Nyonya Nagita. Nagita menggeleng. Cinta tidak datang dari jabatan. Aku tidak memintamu menjadi direktur. Aku hanya memintamu menjadi Bima. Temani aku. Bima tersenyum. Senyuman tulus yang menghangatkan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nagita tidak merasa sendirian di rumah mewahnya. Dia dan Bima duduk berhadapan di meja makan yang luas. Mereka makan malam sederhana, ditemani tawa ringan. Nagita menyadari, setelah badai pengkhianatan, kebahagiaan sejati tidak terletak pada kemewahan rumah mewah di kota Jakarta, melainkan pada ketulusan hati yang ia temukan pada Bima. Dia telah kehilangan suami yang egois, tetapi menemukan kembali dirinya dan sebuah harapan baru.